Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah ya. Kami, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Paramadina, kelas 1 semester genap tahun 2021, mempersembahkan video materi tentang Maqasid Syariah. Kami tergabung dalam kelompok 9 beranggotakan Teti Kaswandi, Uu Sahrudin, Anas Zulfikar, dan Noval Marane. Kita akan sama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan Maqasid Syariah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe untuk channel YouTube kelas Sabtu ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Maqasid Syariah yang meliputi etimologis, hakikat, definisi, kategori, penjabaran, urutan prioritas, Maqasid Syariah dalam konteks sistem keuangan Islam, dan penutup. Maqasid secara etimologis menurut Ibnu Manzur memiliki banyak arti, antara lain 1. Istiqomah at-thoriq, yaitu keteguhan pada satu jalan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-9. Lalu yang kedua ada al-i'timad, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan. Kemudian al-adl atau keadilan. Dan yang terakhir adalah at-tawassu, yaitu jalan tengah-tengah di antara dua jalan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-19. Kemudian syariah menurut Ibnu Manzur dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata syara' yang berarti jalan menuju mata air sebagai sumber kehidupan. Selain itu, secara etimologi, kata syariah juga dapat digunakan untuk pengertian yang mengandung makna ad-din atau al-millah, agama, at-thoriq yaitu jalan, al-manhaj yaitu metode, dan as-sunnah yaitu kebiasaan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Maqasid Syariah menurut Ibnu Manzur adalah maksud dan tujuan syariah. Lalu, apa saja sih hakikat Maqasid Syariah? Al-Juwaini tidak memberikan definisi Maqasid Syariah, akan tetapi beliau memberikan contoh aplikatif dalam kasus hukum praktis. Kemudian Al-Ghazali telah memberikan definisi Maqasid Syariah, yaitu menjaga kemaslahatan atau riayah al-masalih. Sementara yang dimaksud maslahat adalah menjaga tujuan syariah atau al-muhafazah ala maksud asy-syari'. Kemudian Asy-Syatibi yang dianggap sebagai tokoh peletak ilmu Maqasid Syariah justru tidak memberikan definisi secara eksplisit. Dalam perkembangan ilmu tentang Maqasid Syariah, beberapa sarjana kontemporer kemudian memberikan definisi-definisi antara lain. Halal Al-Fasi memahami Maqasid Syariah sebagai tujuan atau al-ghayah dan rahasia atau asrar yang dikehendaki syariah pada setiap hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ahmad Al-Raisuni berpendapat bahwa Maqasid Syariah merupakan tujuan akhir dari penetapan syariah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan Jasir Auda menyampaikan bahwa Maqasid Syariah sebagai kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan pada penjelasan syar'i atau pada dugaan kuat mujtahid.
Asy-Syatibi kemudian membagi maqasid syariah dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, daruriyah atau primer. Daruriyah yaitu kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Secara bahasa, berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat, seperti makanan dan minuman. Yang kedua, hajiat atau sekunder, yang secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hajiat merupakan perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara itu tidak terwujud, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Dan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah atau keringanan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Contoh, diperbolehkannya melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Lalu yang ketiga ada al-tahsiniyah atau tersier, yang secara bahasa berarti hal-hal penyempurna atau pelengkap. Sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak pula menyulitkan manusia. Hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan, etika, dan fitrah. Seperti dibenarkannya seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu sekiranya memang mempunyai keperluan dan kemampuan. Dalam maqasid syariah, ada 5 hal utama yang perlu dipelihara dan diwujudkan. Antara lain, 1. Agama atau ad-din. Untuk perseorangan, ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah. Membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. Lalu yang kedua, ada nyawa atau an-nafs. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Terjemahan dari surah Al-Isra ayat 33 berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan satu alasan yang benar." Kemudian yang ketiga ada akal atau al-aql. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol. Kemudian yang keempat, yang perlu dipelihara dan diwujudkan adalah keluarga atau garis keturunan. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Memiliki anak di luar nikah, misalnya, akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA. Lalu yang terakhir, ada harta, al-mal. Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun, Islam melarang kita untuk mendapatkan harta secara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surah Al-Baqarah ayat 188, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Kelima hal yang penting di atas
didapat dari syariah sebagai esensi daripada eksistensi manusia. Oleh karena itu, semua golongan sosial sudah selayaknya melindunginya. Karena jika tidak, maka kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin, menderita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berikut ini adalah contoh penerapan maqasid syariah dalam hal mewujudkan dan memelihara. Yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan dan memelihara agama dalam kategori daruriyah. Untuk mewujudkan agama ini, maka terdapat rukun iman, terdapat rukun Islam, terdapat syahadah, kemudian bagaimana dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, bagaimana melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita memelihara agama ini? Dalam Islam kita diwajibkan untuk melakukan dakwah. Kemudian ada juga kita menghadapi musuh, berjihad, atau kemudian bagaimana kita menindak yang murtad, dan kita juga wajib mencegah pendangkalan akidah. Dalam hal jiwa, bagaimana mewujudkannya? Kita diwajibkan untuk mencari nafkah, sama halnya juga kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Bagaimana memelihara jiwa ini? Ternyata kita diharamkan untuk merusak tanaman, merusak alam semesta. Kemudian ada juga penerapan hukum qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Ini adalah untuk memelihara jiwa. Dalam hal akal, untuk mewujudkannya Allah sudah memberikan akal sehat kepada kita manusia. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bagaimana memelihara akal ini? Memelihara akal bisa dilakukan dengan diharamkannya mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghilangkan akal, seperti khamar, maisir, narkoba, karena hal tersebut dapat merusak akal pikiran kita. Untuk hal mal atau harta, untuk mewujudkannya, maka kita disyariatkan untuk melakukan muamalah. Dan untuk memelihara harta ini, maka dalam Islam kita diharamkan mencuri. Dan memang dalam Islam juga ada hukum pencurian. Dan juga kita dilarang untuk merusak harta benda milik orang lain. Dalam hal keturunan atau kehormatan, kita disyariatkan untuk melakukan pernikahan. Untuk memeliharanya, maka kita dalam Islam dilarang melakukan perzinahan dan aborsi. Karena dalam Islam sudah ditetapkan adanya hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina dan penuduhnya. Berikutnya adalah contoh penerapan maqasid syariah dalam kategori hajiyah sekunder. Dalam contoh agama, disyariatkannya rukhsah atau keringanan atau dispensasi, seperti diperbolehkannya menjamak sholat dalam hal melakukan perjalanan, dan diperbolehkannya melakukan tayammum jika tidak ada air sebagai pengganti wudhu. Contoh an-nafs atau jiwa, yaitu dengan tidak ditegakkannya hukum qisas karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dengan dia. Contoh dalam akal, yaitu kita kewajiban melakukan atau menuntut ilmu lebih dalam lagi. Dalam hal harta, contohnya adalah diperbolehkannya kita melakukan muamalah yang terlepas dari kaidah umum, seperti akad salam, istisna, mujara'ah, dan lain sebagainya. Terakhir, dalam hal keturunan, contohnya adalah disyariatkannya pernikahan. Berikutnya adalah contoh penerapan maqasid syariah dalam kategori tahsiniyah atau sekunder. Dalam hal agama, kita memakai pakaian yang bagus
saat ke masjid atau melakukan hal-hal yang sunnah. Dalam hal jiwa, contohnya adalah kita makan dengan aneka rupa menu yang sangat banyak, atau dengan mengkonsumsi vitamin atau suplemen makanan tambahan. Dalam hal akal, contohnya adalah kita melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau melengkapi kegiatan belajar mengajar kita dengan fasilitas komputer, internet, maupun teknologi penunjang lainnya. Dalam hal harta, contohnya adalah kita dilarang menjual barang najis atau membeli di atas tawaran orang lain. Dalam hal keturunan, kita diperbolehkan melakukan pernikahan dengan resepsi. Berikutnya adalah urutan prioritas maqasid syariah. Jika menemukan masalah dalam menentukan maqasid atau masalih, maka yang perlu diprioritaskan adalah daruriyah, lalu hajiat, kemudian tahsiniyah. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh memperhatikan hajiat namun merusak daruriyah. Demikian juga kita tidak boleh memperhatikan tahsiniyah jika merusak daruriyah dan hajiat. Bagaimana contohnya? Diperbolehkannya membuka aurat untuk pengobatan suatu penyakit. Hal ini karena pengobatan adalah untuk menjaga kesehatan raga dan bersifat daruriyah. Namun, membuka aurat untuk operasi kecantikan tidak diperbolehkan karena operasi kecantikan bersifat tahsiniyah yang dapat merusak penjagaan aurat yang merupakan kategori daruriyah. Selanjutnya adalah konteks maqasid syariah dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi dalam Islam adalah sistem yang mengatur segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia dalam hal ini berkaitan dengan landasan syariah sebagai rujukan dalam berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Keuangan Islam atau Islamic Finance merupakan usaha untuk mengatur praktek keuangan agar sejalan dengan prinsip dan persyaratan syariah Islam. Industri keuangan Islam telah berkembang pesat selama 3-4 dekade terakhir dan telah memiliki jangkauan dunia global. Bagaimana keuangan Islam? Dari sisi legal concern, keuangan halal karena sistem keuangan modern memakai sistem bunga atau riba dan transaksi melanggar hukum. Tujuan keuangan Islam ini adalah untuk membersihkan praktek ekonomi dan keuangan dari bunga atau riba, perjudian atau maisir, ketidakpastian atau gharar, dan unsur terlarang lainnya yang biasa ditemukan dalam jasa keuangan modern. Pendekatan pragmatis yang dilakukan dalam keuangan Islam yaitu memodifikasi struktur atau produk perbankan dan keuangan konvensional dengan tetap mempertahankan tujuan ekonomi Islam menggunakan akad-akad syariah. Secara systemic concern, keuangan Islam sebagai sistem, di mana sistem keuangan modern sangat rapuh, tidak adil, eksploitatif, dan destruktif. Tujuan sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berasas pada tujuan dan prinsip syariah. Bagaimana pendekatan keuangan Islam dalam sistematis ini? Perhatiannya bukan hanya untuk mengamankan kepatuhan hukum, praktek perbankan dan keuangan dengan menyaring unsur-unsur negatif dalam praktek keuangan konvensional, tetapi juga sistem
adalah gerakan yang lebih substantif menuju inspirasi sistem keuangan yang baik, mengabadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Berikutnya adalah proposisi nilai syariah dalam layanan keuangan. Proposisi nilai syariah dalam layanan keuangan seharusnya bisa mengedepankan nilai etika, keadilan, transparansi, dan tata kelola yang melekat pada prinsip syariah. Transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba, maisyir, dan gharar. Kemudian, bentuk kompetitif intermediasi keuangan juga harus bisa memfasilitasi akses yang lebih luas ke berbagai produk dan layanan keuangan. Produk dan layanan keuangan juga harus kompetitif dan selalu berinovasi, yang mana inovasi berkelanjutan akan meningkatkan keragaman produk dan layanan keuangan Islami. Tidak juga lupa mengenai pembangunan infrastruktur, yang mana peningkatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka syariah, hukum, peraturan, dan pengawasan bisa menumbuh kembangkan layanan keuangan dalam perspektif maqasid syariah. Lalu yang terakhir adalah bagaimana integrasi global keuangan Islam dapat mendorong arus investasi antar daerah, kemudian juga meningkatkan visibilitas dan pentingnya keuangan Islam. Selain daripada mengembangkan proposisi nilai syariah dalam layanan keuangan Islam, ada beberapa kekhawatiran dalam pengembangan keuangan Islam dari sisi syariah compliance dibandingkan dari sisi maqasid syariah, di mana dari sisi kepatuhan syariah atau syariah compliance, kita terlalu banyak melakukan penekanan pada aspek teknis dan operasional dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan Islam. Dan juga pengembangan keuangan Islam yang ada saat ini cenderung mereplikasi produk dan layanan keuangan konvensional menjadi bentuk Islami, sehingga seolah-olah terjadi tujuan yang bertentangan antara keuangan Islami yang mereplikasi kapitalis. Berikutnya adalah perspektif yang tidak selaras dalam memahami gambaran besar ekonomi dalam sistem kehidupan Islam sebagaimana yang disederhanakan dalam konsep maqasid syariah, sehingga kurangnya perspektif yang komprehensif ini menghambat pengembangan keuangan Islam secara menyeluruh dari sisi maqasid syariah. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan maqasid syariah setelah mempertimbangkan proposisi nilai syariah dalam keuangan Islam dan juga mempertimbangkan bagaimana kekhawatiran dalam pengembangan keuangan Islam yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah bagaimana dalam orientasi maqasid syariah, kepatuhan syariah atau syariah compliance dalam keuangan Islam tidak diartikan sekedar pemenuhan persyaratan hukum minimum jurisprudensi Islam. Sebaliknya, kepatuhan syariah atau syariah compliance berarti menyusun dan mengarahkan keuangan Islam ke dalam sistem nilai Islam serta mencapai cita-cita dan tujuan Islam di bidang keuangan. Syariah merupakan konsep hukum yang lebih luas dari sekedar hukum Islam. Dan syariah adalah sistem kehidupan yang meliputi seluruh aspek akidah dan sistem kepercayaan, peraturan perundang-undangan, dan aturan-aturan atau ahkam dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadah, dan hubungan manusia atau muamalah, serta sistem etika dan moral atau akhlak. Pendekatan dari sisi maqasid syariah selanjutnya adalah bahwa dalam keuangan Islam harus mengacu pada keseluruhan tujuan dan makna yang ingin dicapai syariah dari prinsip dan aturannya terkait dengan aktivitas dan transaksi keuangan. Maqasid syariah juga tidak boleh dikurangi hanya dengan mengidentifikasi tujuan syariah dari sisi aspek hukum.
Lalu, pembahasan syariah dalam keuangan Islam juga tidak boleh berhenti pada kontrak apa yang diizinkan atau dilarang, elemen apa yang harus diperhatikan atau mekanisme apa yang harus diikuti untuk membuat kontrak menjadi sah secara hukum, sebagaimana praktik yang terjadi saat ini dalam keuangan syariah. Dalam mengembangkan sistem keuangan Islam, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan perspektif yang komprehensif terhadap keseluruhan visi Islam dalam bidang keuangan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain, bagaimana mereformasi situasi buruk dalam perekonomian manusia, kemudian bagaimana melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam sistem atau praktek yang sudah ada, dan juga bagaimana menawarkan perspektif yang baru dan lebih baik dalam sistem keuangan. Peranan maqasid syariah dalam hal ini adalah merujuk pada tujuan umum syariah yang memberikan kerangka kerja yang besar dan arahan tentang bagaimana transaksi keuangan dilakukan. Maqasid masuk ke dalam keseluruhan kerangka kerja, proses, dan operasi keuangan Islam. Memahami maqasid sebelum menguraikan pedoman atau menetapkan aturan praktis atau ahkam al-syariah adalah sangat penting untuk bisa mendapatkan output yang tepat dalam proses ijtihad strukturisasi kontrak keuangan dan untuk menentukan kerangka operasional dan arah keuangan Islam. Ijtihad yang bisa dilakukan dalam pendekatan maqasid antara lain menjaga mekanisme yang benar dalam arti prosedural teknis dalam menyusun kontrak, dan tidak lupa menangkap esensi semangat dalam mendukung cita-cita atau tujuan maqasid syariah dalam sistem tersebut. Selain memiliki struktur yang sah secara hukum, kontrak atau transaksi juga harus sehat secara etis, bertanggung jawab secara sosial, dan atas dasar kepentingan umum atau maslahat. Sebagai penutup, berdasarkan dari analisa dan pendekatan maqasid syariah yang sudah diuraikan tadi, bagaimana perkembangan sistem keuangan Islam bisa termonitor antara lain dengan seberapa besar kepatuhan terhadap persyaratan hukum Islam, dan juga dengan seberapa baik sistem keuangan Islam dalam mewujudkan maqasid syariah dengan menghasilkan perekonomian yang baik yang ditandai dengan semangat persaudaraan dan kerjasama, pemerataan sosial dan keadilan sosial, alokasi atau sumber daya yang adil dan merata, penghapusan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Kita bisa mencapai sistem keuangan Islam karena potensinya sangat besar dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan sejati dan membentuk dunia dengan nilai-nilai keadilan. Keadilan dan kerjasama yang luhur tidak akan ada artinya jika kita tidak mengarahkan keuangan Islam ke arah sistemik yang tepat. Demikianlah video pembahasan mengenai maqasid syariah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di samping menambah khasanah keilmuan, juga bisa menambahkan inspirasi bahwa pendekatan maqasid syariah sangat diperlukan untuk bisa menumbuh kembangkan sistem keuangan Islam yang saat ini bertumpu kepada kepatuhan syariah atau syariah compliance. Akhir kata, segala kekurangan ada di kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.